Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bersama-sama akan mendengarkan dan mengikuti program belajar bareng Kitab Kejadian. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, yang terus kami rasakan hari demi hari Tuhan. Engkau yang memelihara kami, dan Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dan saat ini kami mau bersatu hati, kami mau bersama-sama akan mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, memampukan kami ya Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan menguatkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Kitab Kejadian, yang saat ini kita sudah sampai di episode yang ke-32. Memang baru beberapa pasal, tetapi banyak hal yang ternyata dapat kita pelajari Bapak Ibu dari pasal-pasal awal Kitab Kejadian. Dalam episode ini saya memberikan satu judul tantangan hidup Nuh, seorang Nuh ya, tokoh yang terkenal di dalam Alkitab. Dan kita melihat di waktu yang lalu kita belajar dari kehidupan Henokh. Henokh adalah orang yang dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah sampai kemudian dia mengalami pengangkatan ya, diangkat oleh Allah sehingga tidak ada lagi di muka bumi ini. Cara pengangkatannya seperti apa? Alkitab tidak memberitahu secara detail, tapi satu hal yang pasti, kehidupan yang bergaul dengan Allah itu yang juga seharusnya kita rindukan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Secara sederhana, bergaul ini seringkali dikontekskan, dihubungkan dengan kehidupan misalnya suami istri. Lewat satu perjanjian, bagaimana mereka berdua mengalami satu hubungan, ya. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat juga berbicara tentang kedekatan, Bapak Ibu, kedekatan yang berbeda dengan misalnya kalau kita hanya mengenal orang dari luar, dari jauh dan lain sebagainya, tetapi ini bergaul dengan Allah dapat diartikan sebagai tiap-tiap hari berjalan bersama dengan Allah, dalam arti tiap-tiap hari bergantung kepada Allah. Kehidupan Henokh ini kehidupan yang indah Bapak Ibu, meskipun hanya singkat dituliskan di Alkitab, tetapi dikatakan ini sangat berkesan karena dia termasuk orang yang tidak mengalami kematian di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat juga contoh tokoh lain yang diangkat oleh Allah adalah Elia misalnya. Elia dikatakan kalau di 2 Raja-Raja pasal 1, pasal 2, bagaimana Elia mengalami diangkat oleh Allah. Dan kita melihat di sana peristiwa yang sangat luar biasa, sekaligus mengerikan, menakjubkan, bagaimana Elia diangkat lewat satu kereta kuda berapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya bahwa Henokh bukan hanya satu peristiwa yang kebetulan, tetapi peristiwa Elia kemudian juga meneguhkan bahwa memang ada orang-orang yang tidak mengalami kematian di dalam Alkitab dan mereka diangkat langsung oleh Tuhan sendiri. Apa kata Alkitab tentang pengangkatan atau rapture? Kalau kita melihat di 1 Tesalonika pasal 4, Bapak Ibu, ayat 17 dan seterusnya misalnya, dan ini ayat yang seringkali juga kita baca waktu ibadah-ibadah penutupan peti, pemakaman, penghiburan, dan lain sebagainya, merupakan satu penghiburan bagi setiap orang percaya untuk tidak takut terhadap kematian, yaitu bagaimana orang yang dikatakan mati di dalam Tuhan Yesus, mereka dikumpulkan bersama-sama untuk nantinya kemudian berjumpa, mengalami suatu kekekalan dengan pribadi Tuhan sendiri. Kita yang masih hidup dikatakan suatu saat kalau Tuhan datang ke dalam dunia kali yang kedua, kita akan diangkat bersama-sama, menyongsong Tuhan di udara. Dan karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini.
Artinya memang benar-benar ada Bapak Ibu, bukan sekedar dongeng isapan jempol manusia atau dongeng nenek moyang, tapi memang ada satu peristiwa pengangkatan. Nah, maka kalau kita hubungkan dengan Henok Bapak Ibu, mari kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan tiap-tiap hari. Beriman di dalam Tuhan Yesus sampai akhir. Ini yang kemudian dikatakan kita akan mengalami pengangkatan. Kalau kita tidak mengalami kematian dalam dunia ini, kita akan satu saat mengalami pengangkatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian kalau kita melihat dalam firman Tuhan, ada lagi satu tokoh yang disebutkan firman Tuhan, yaitu yang namanya Nuh. Ya, bagaimana riwayat Nuh ini Bapak Ibu, bagaimana awal mula dia ditampilkan di Alkitab, kita melihat bersama di Kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal yang kelima, kita melihat, kita baca dari Henok saja ya Bapak Ibu, supaya nyambung. Kejadian 5 ayat 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamekh. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamekh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Ini yang tertua di Alkitab, 969 tahun. Ayat 28, setelah Lamekh hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lameh masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Jadi Lameh mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dalam riwayat Nuh ini, dia merupakan salah satu keturunan dari Set. Set anak ketiga dari Adam dan Hawa. Dia juga keturunan dari seorang Henok yang hidup bergaul dengan Allah. Menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang kita baca tadi, bagaimana dalam kehidupan seorang Nuh, dia ditampilkan, dan kemudian di ayat 29 diberi tambahan ya keterangan. Dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dalam pengertian Nuh ini secara bahasa, Nuh atau dalam bahasa aslinya Noah ya, Noah. Noah ini kalau kita melihat dalam pengertiannya berarti beristirahat atau tinggal ya, settle down, beristirahat. Jadi kalau kita hubungkan dengan tadi yang dikatakan oleh bapaknya Nuh, Lameh, anak ini akan memberikan satu penghiburan. Jadi Noah berarti istirahat atau comfort, memberi penghiburan. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Alkitab menjadi figur yang sentral, terkenal dengan kebenarannya dan ketaatannya kepada Tuhan. Salah satunya ketika dia diperintahkan membangun bahtera. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang kita pelajari dari seorang Nuh, bagaimana ayahnya memberi nama Nuh ini artinya istirahat atau penghiburan dari pekerjaan yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan karena manusia berdosa. Kehidupan Nuh kita melihat salah satu yang ditampilkan di Kejadian 5 ini, kemudian dia ditampilkan secara khusus Bapak Ibu di ayat 32, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem,
Ham, dan Yafet. Ya, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet, keluarganya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kembali bagaimana dalam kehidupan seorang Nuh ini, Bapak Ibu, ternyata bukan kehidupan yang kalau seperti dikatakan dalam pengertiannya penuh penghiburan dan penuh istirahat, tapi justru dikatakan dalam kehidupannya dia hidup dalam satu tantangan yang luar biasa. Karena dia adalah satu di antara sekian banyak orang yang dilihat oleh Allah ternyata benar, ya. Hanya satu di antara sekian banyak orang, sekian banyak ini yang berkecenderungan jahat, condong hatinya pada kejahatan semata, dikatakan firman Tuhan. Maka dapat saya katakan Nuh ini hidup sebagai minoritas, bukan tentang agama ya Bapak Ibu, tetapi tentang bagaimana dia mau hidup taat, mau hidup seturut dengan firman Tuhan, sedangkan orang-orang di zamannya tidak mau. Buktinya apa kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 6, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita lihat backgroundnya Bapak Ibu, kehidupan Nuh. Dikatakan di masa itu bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata sampai dikatakan menyesallah Tuhan. Atau kalau dalam bahasa lain Tuhan menyesalkan hal itu. Bapak Ibu kalau kita lihat tentu ada banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan di sini. Misalnya siapa yang disebut anak-anak Allah? Kemudian siapa yang disebut sebagai anak-anak perempuan manusia? Ya, ada beberapa penafsiran di sini. Ya, salah satunya adalah bagaimana anak-anak Allah ini adalah mereka yang terlahir dari keturunan Set, sedangkan anak-anak perempuan manusia dari keturunan yang lain. Berbagai macam penafsiran Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga dikatakan di sini timbul atau muncul keturunan raksasa, anak-anak raksasa. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Itulah orang-orang yang gagah perkasa. Ayat 4 tadi ya, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Jadi di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, berbagai macam penafsiran, tetapi kita mengambil satu kesimpulan bahwa di waktu itu bukan kemudian orang itu taat kepada Tuhan, meskipun mereka raksasa, meskipun mereka kenamaan, meskipun mereka gagah perkasa, tapi justru bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, maka disinilah Nuh muncul yang dikatakan di ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kemudian apalagi di ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Satu lagi kata-kata yang kita baca yaitu Nuh
itu hidup bergaul dengan Allah. Seperti siapa Bapak Ibu? Kalau di waktu lalu kita baca tentang Henok. Di sini Nuh juga dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Maka dia berbeda dari orang-orang sejamannya. Orang-orang yang mungkin lebih gagah perkasa, ya umpama seperti raksasa, orang-orang yang kenamaan, ya Nuh ini tetapi dia mendapat satu perhatian di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, karena dia dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Maka Bapak Ibu, kita melihat inilah tantangan yang dihadapi oleh seorang Nuh. Hidup sebagai minoritas dalam arti orang lain tidak mau peduli tentang Tuhan, tapi Nuh, dia mengajak keluarganya untuk peduli tentang Tuhan. Dia seringkali berbicara tentang Tuhan dan dia hidup seturut dengan firman Tuhan. Nuh satu di antara sekian banyak. Nuh, orang yang bisa dianggap sebagai seorang minoritas. Bapak Ibu saudara sekalian, hidup ini adalah pilihannya. Kalau saya katakan, dan seringkali kita dengar, kita mau pilih jalan yang mana. Di tema Natal yang lalu, ada jalan lebar, ada jalan sempit. Kita mau pilih jalan yang mana Bapak Ibu saudara sekalian? Apakah kita mau ikut dengan arus dunia ini yang semakin hari semakin menentang Tuhan, bahkan menganggap Tuhan tidak ada, menganggap Tuhan tidak berkuasa, menganggap bahwa manusia mempunyai kuasa di dalam dirinya sendiri yang tidak perlu Tuhan, dan lain sebagainya. Apa saja yang menjadi dasar seorang membuat pilihan misalnya? Dan apa kata firman Tuhan tentang pilihan? Kalau kita hubungkan pilihan, Bapak Ibu tentu tidak lepas dari yang namanya iman. Iman ini Bapak Ibu sudah sekalian. Kita melihat seorang Nuh, dia seorang yang beriman. Di Ibrani pasal yang ke-11. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 7 dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan apa? Imannya. Luar biasa ya. Jadi karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, bahtera belum kelihatan, kemudian air bah belum kelihatan. Tetapi dia taat mempersiapkan bahtera itu untuk menyelamatkan keluarganya. Dari Nuh kita belajar apa Bapak Ibu? Miliki satu perhatian terlebih dahulu pada lingkungan terdekat kita, keluarga, suami, istri, kemudian anak-anak, yang dalam rumah kita semua diperhatikan Bapak Ibu saudara sekalian. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi ada iman, ada kebenaran. Kita tidak bisa melakukan kebenaran tanpa iman. Orang bisa tidak menuruti nasihat-nasihat dunia ini, arus dunia ini karena apa? Karena iman. Dia melihat iman. Dia bisa hidup dalam imannya. Dia melihat sesuatu yang belum dilihat orang lain, yang tidak dilihat orang lain. Nah, Bapak Ibu, maka kalau kita melihat juga di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, misalnya. Di sini di 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang keempat, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Nah ini salah satu yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Nuh ini pemberita kebenaran. Hanya dia dan 7 orang lain keluarganya yang selamat. Mereka menaiki bahtera yang dibuat oleh Nuh atas perintah Tuhan. Ya. Jadi apa kata Alkitab tentang pilihan ini? Bahwa kita harus dikatakan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, mempelajari Alkitab, menimbulkan iman itu dikatakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Maka itu yang bisa membuat kita punya dasar pijakan untuk memilih sesuatu. Memilih pekerjaan misalnya, memilih jodoh misalnya,
Memilih apapun Bapak Ibu, apakah itu akan memperkuat iman kita, membawa kita kepada kebenaran atau tidak. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, menghidupi kehidupan seperti Nuh ini tidak mudah. Dan bisa jadi kita pun sekarang sedang mengalami ini. Kita ingin hidup dekat dengan Allah, hidup dalam kebenaran, tetapi di sekeliling kita, lingkungan, dan lain sebagainya, justru mengikuti arus dunia. Sehingga seperti seringkali bergesekan, bertabrakan, berlawanan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, miliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kalau kita belajar minggu yang lalu, iman yang benar. Jangan hanya mengejar iman yang besar, tetapi iman yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu iman yang tetap mengikut Tuhan sampai kapanpun. Bahkan saat orang mencemooh, mencela, seperti Nuh, seperti ketika dia membangun bahtera, tentu banyak orang yang mungkin geleng-geleng kepala. Garuk-garuk kepala, ini ngapain orang bangun bahtera? Tetapi dia tahu apa yang dia lakukan itu atas perintah Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Nuh mendengar suara Tuhan, Nuh mengerjakan, membangun bahtera. Itu perbuatan kebenaran, perbuatan iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Kita pun Bapak Ibu dalam menjalani hidup ini, mari dengan iman yang teguh kita berjalan dalam kebenaran ilahi bersama dengan Tuhan. Akan ada banyak tantangan, godaan, pengaruh dunia ini yang mau menjerumuskan kita untuk mengikuti arus dunia ini. Tetapi dengan berpegang pada firman Tuhan, oleh anugerahnya, oleh pimpinan Roh Kudus, kita akan mampu untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, diselamatkan oleh anugerahnya. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami Tuhan untuk belajar dari seorang Nuh yang mau hidup bergaul dengan Engkau, memiliki iman yang teguh mendengar suara-Mu Tuhan, dan juga hidup dalam kebenaran-Mu ya Yesus. Tolong kami untuk hidup berjalan tiap hari bersama dengan Engkau Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan, tetapi belajar untuk mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun mereka berada, dalam apapun yang dipergumulkan Engkau yang menolong Tuhan membuka jalan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami Tuhan sudah akhiri Tuhan program kami di sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, amin.